Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah berubah dulu, sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan buat keluarga kami. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk pekerjaan kami. Bahkan kami mengucapkan terima kasih untuk setiap doa-doa yang mungkin belum terjawab. But we just want to say thank you Jesus. Karena kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu ada kekuatan. Dalam nama-Mu ada kemerdekaan. Dalam nama-Mu ada kebebasan. Disitulah letak kekuatan kami Tuhan. Kami tidak akan mengandalkan diri kami sendiri. Karena kami terbatas. But one thing that we know. Satu hal yang pasti. Bahwa Engkau selalu ada bagi kami semua Tuhan. Dan salib Kristus cukup bagi kami Tuhan. Berbicara lebih lagi Tuhan pada sore hari ini. Karena sore ini bukan tentang kami. Tapi semua ini tentang Engkau Tuhan Yesus. Dan kami terlalu percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau hadir tengah-tengah kami. Bahkan Engkau ada di dalam hati kami semua. We just want to say thank you Jesus. Thank you for your favor. Thank you for your mercy. Thank you for your grace Tuhan. Karena kami ada, itu semua karena Engkau saja Tuhan Yesus. Berbicara lebih lagi Tuhan, bungkus tempat ini dengan darah-Mu yang kudus. Kami membuka hati kami Tuhan. Speak to us. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus. Lebih lagi gereja Tabga, come on. Kita rayakan kemenangan kita. Kebaikan Tuhan. Yes, Jesus. Thank you God. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you tim Praise and Worship. Boleh keyboard bantu ngiringin saya juga. Shalom semuanya. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa, senang sekali saya bisa berada di sini karena mungkin ini pertama kalinya saya ada di Tabga dan ini sebuah kehormatan untuk saya bisa ada di sini. Yang pertama saya mengucapkan thank you kepada Tuhan Yesus dan yang kedua kepada seluruh tim daripada GBI Tabga yang telah mengundang saya pun juga. Ini sebuah kehormatan. Saya mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Nama saya JJ Simko Putra, salam dari gereja GBI CK7 yang ada di Jakarta kepada seluruh saudara yang ada di sini semua. Saya sudah menikah, mungkin kalau lihat tampangnya masih muda, enggak juga, tua enggak juga. Umur saya 40 tahun, pasti pada kaget. Kelihatan tampangnya. Saya sudah menikah jalan 15 tahun. Saya, udah bu, nggak usah kaget bu, tampang ibu kayak kaget terus. Nggak nyangka, saya juga nggak nyangka tampang saya kayak begini. Tapi saya punya 2 anak. Yang pertama umur 13 tahun, yang kedua umur 10 tahun. Saya ada usaha sendiri, saya masuk dalam pelayanan pun juga. Tapi cukup tentang saya karena enggak penting tentang nih orang. Yang paling penting tentang Tuhan Yesus. Amin. Boleh gak saudara, saya pengen bertanya, siapa yang datang dengan suami istrinya? Boleh angkat tangan. Yang sah. Cuma ada 1 doang. Yang lain belum pada menikah semua. Saya doakan kalian akan mendapat jodoh dalam nama Tuhan Yesus tempat ini. Amin. Luar biasa. Kalau gitu, kalau saudara belum pada menikah semua, boleh gak pandang kiri kanan, lihat teman saudara yang katakan dari tadi malam aku udah doa untuk duduk sebelah kamu. Silakan katakan saudara. Terima kasih gak ada yang ngikutin saya. Terima kasih sebuah kehormatan. Haleluya. Alright, siapa yang bergairah dengan Tuhan hari-hari ini? Kita setuju ya saudara ya, 1 orang tepuk tangan, seluruh gereja Tuhan tepuk tangan buat Tuhan. Mau? Amin? Dan kita buat tempat ini menjadi tempat revival. Di mana saudara boleh mengekspresikan, katakan yes, amin. Mau antusias silakan, freely express untuk kebaikan Tuhan yang telah Dia lakukan bagi kita semua. Dan hari ini saya akan membawakan sebuah khotbah yang berjudul Deep Clean. Dibersihkan dari dalam. Tapi sebelumnya saya akan memulai dengan sebuah cerita tentang kehidupan saya secara pribadi. Di mana di tahun 97, udah cukup lama sekali sebetulnya. Saya diberikan kesempatan untuk sempat kuliah dan sekolah waktu itu di luar negeri waktu itu. Di sebuah kota di Seattle di Amerika. Dan kita tahu di tahun 97 keadaan ekonomi semua baik-baik saja. Tapi di tahun 98 kita tahu terjadi kerusuhan yang benar-benar ekstrim sekali. Saya berdoa itu tidak terjadi lagi dan terjadi ekonomi krisis. Dan pada saat itu saya memiliki seorang teman baik. Kalau slide berikutnya boleh bantu saya. Saya memiliki seorang teman baik. Dan pada saat itu teman saya udah berteman cukup lama. Dan akhirnya pada saat itu nggak tahu kenapa dia beberapa kali bilang sama saya, J boleh nggak saya mampir ke tempat kamu? Saya bilang ya udah nggak apa-apa mampir aja, it's okay, you're my best friend, kamu teman baik saya, datang saja.
Tapi akhirnya waktu dia datang, ternyata dia punya suatu tujuan. Singkat cerita, beberapa minggu setelah kejadian itu, saya mau mencoba memakai debit card saya untuk ngisi bensin. Tiba-tiba tuh saya mau pakai kartu tersebut, kartu saya ditolak. Dan akhirnya dibilang kartunya decline, artinya diblokir seperti itu. Dan saya bingung kenapa decline. Kayak semestinya uangnya masih ada di rekening bank saya. Dan akhirnya waktu saya selusuri lebih dalam lagi, ternyata ada beberapa pengeluaran yang saya nggak tahu sama sekali. Dan akhirnya dicek lebih lanjut lagi, ternyata ada orang yang memakai buku cek saya. Tanda tangan saya emang gampang ditipu orang. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya buku cek itu katanya ada bayar sekolah, ada bayar apartemen, ada bayar bensin, bill telepon dan lain-lain. Saya kaget. Akhirnya saya selusuri lebih dalam lagi, akhirnya dicek. Dan yang lebih kagetnya lagi, ternyata yang memakai uang saya adalah teman baik saya sendiri. Dan saya kecewa sekali secara manusia, pengen saya habisin. Gua habisin lu. Saya tahu, bahkan saya sampai bilang ke dia, lu kalau ada masalah, ngomong aja, kita kan bantu sebisa mungkin. Tapi bukan caranya kamu memakai checkbooknya ini, dan pakai seenaknya aja. Secara manusiawi saya kesel sekali karena saya nggak pernah nyangka teman baik saya sendiri justru yang makan saya. Akhirnya pada saat itu saya nggak kuat. Saya sampai kesel secara manusiawi pengen hajar. Kalau Tuhan kan bilang kan ditabuk pipi kiri kasih pipi kanan, saya nggak bisa. Pada saat itu pengen saya bogem pakai tangan kanan saya. Manusiawi seperti itu. Tapi pada saat itu tiba-tiba saya telepon kepada papa saya yang ada di Jakarta. Saya telepon kepada papa saya bilang, "Pi, JJ ditipu sama teman sendiri." Kesel. Dan ternyata papa saya mengalami hal yang sama. Di mana dia sempat di blackmail oleh seseorang. Di mana surat kaleng itu kemana-mana. Dan surat kaleng itu isinya, ini adalah dokter pembunuh. Papa saya adalah dokter. Ini adalah dokter pembunuh. Dan surat kaleng itu beredar di mana-mana, masuk sampai ke Paniko, ke beberapa teman-teman aparat, kepolisian dan lain-lain, semua disebar luaskan kemana-mana. Dan pada saat itu papa saya pun juga mengalami hal yang sama, dia kesel sekali secara manusiawi, itu orang telah mencoreng nama keluarga kami. Dan ada beberapa aparat petinggi telepon kepada papa saya, "Dok, nama dokter dicemar, mau kita hantam nggak dok?" Dokter tinggal bilang yes, kita cari, kita cekal tuh orang. Secara manusiawi, padahal dia udah pendeta juga, pengen, karena dia ngerasa nggak adil. Tapi tiba-tiba waktu dia ngobrol dengan Paniko, akhirnya keputusannya cuma dibilang untuk kamu duduk diam, doa, dan ampuni aja tuh orang. Papa saya bilang ampuni. Akhirnya dia belajar untuk mengampuni. Dan dia akhirnya info ke saya hal yang sama, "J, papi tahu itu enggak mudah, itu sakit mungkin. Tapi maukah kamu mengampuni dia?" Akhirnya saya belajar mengampuni juga. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Mungkin banyak dari kita pernah ditipu, mungkin dihianati, mungkin disakiti, mungkin ditinggalkan atau dikecewakan oleh teman, saudara, pemimpin, pasangan, sehingga membuat kita merasa marah dan kesel. Tapi saya juga mau katakan kepada saudara, hati-hati dengan hal tersebut. Mungkin kita udah biasa apa, udahlah ngampunin, itulah terakhir aja lah, gak perlu ngampunin. Itu hal kecil, hati-hati dengan hal kecil. Mungkin saudara pikir itu hal kecil, tapi kalau hal kecil dibiarkan terus menerus, hal kecil itu akan seperti kanker yang menggerogoti kehidupan kita tanpa kita sadar. Makanya saya bilang, iblis hari-hari ini enggak main dengan hal besar. Kenapa? Hal besar, saudara udah tahu itu dosa, itu bahaya. But sometimes the small things, hal kecil yang saudara enggak pernah sadari, disitulah letak kejatuhan kita. Karena kita anggap apa? Ya udahlah, remeh. Seperti itu. Nah, saya mungkin mau berikan ilustrasi mengenai tas tersebut. Dimana kalau saudara perhatikan, mungkin awal mulanya saudara pikir, terima kasih Pak. Mungkin saudara pikir itu hal yang simple. Sama seperti tas kehidupan ini. Mungkin awal mulanya enteng kayak, wah gak ada apa-apa, saya bisa lompat-lompat, saya bisa ke kiri, ke kanan, gak ada masalah sama sekali. Sampai ke satu masa, mungkin saudara disakiti oleh suami, oleh istri.
Dan saudara bilang ngampunin, udahlah. Suami istri kita suka kan kayak udahlah lupain aja nanti gampang kita tidur aja besok juga udah aman. Tapi sebetulnya belum tentu aman. Saya beri ilustrasi seperti apa? Seperti botol ini. Mungkin saya ilustrasikan sebagai kentang. Mungkin saudara bilang apa? Itu hal remeh. Udahlah saya lupain aja lah. Tanpa disadari saudara memasukkan kentang ini ke dalam tas kehidupan saudara. Masih enteng gak? Mungkin masih enteng. Tapi hari besokannya lagi saudara mungkin disakiti oleh mertua, oleh teman kita, oleh partner kerja kita, di kantor teman sepelayanan. Kita anggap udahlah hal kecil, nggak masalah. Saudara mulai menabung kentang-kentang tersebut di dalam tas kehidupan saudara. Sampai ke satu masa saudara nggak sadar. Mungkin saudara ketemu kita, shalom, shalom. Apa kabar Tuhan Yesus baik? Amin, amin. Tapi sesungguhnya ada suatu bau dari tas kehidupan kita yang mulai muncul baunya. Atau mungkin tanpa disadari kita udah mulai merasa berat. Kita mau jalan ke depan sana tapi ada tas kita yang selalu menarik kita. Sehingga kita gak bisa maju dan bergerak secara leluasa. Over small things. Hati-hati. Kenapa? Karena waktu saudara tidak mengampuni, saudara akan mengalami namanya kepahitan. Dan ujung daripada kepahitan itu adalah kehancuran. Kehancuran secara apa? Emosi, pikiran, akal budi, spiritual, kesehatan akan hancur semuanya tanpa disadari. Bahkan saya sempat bertanya kepada papa saya. Banyak orang yang sakit kanker waktu diselusuri dan dikonselingkan, awal mulanya itu dimulai dari sebuah kepahitan yang didiamkan terus menerus dan menggerogoti kita dari dalam. So hati-hati dengan hal kecil. Saudara bilang mungkin itu simple. But it's not simple. Tapi saya akan menjabarkan dari firman Tuhan di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ini kitab yang menarik sekali. Di mana dikatakan seperti ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sesudah itu Yesus masuk dengan perumpamaan. Sebab hal kerajaan sorga, sumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang berapa saudara? 10.000 talenta, garis bawah ini. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabar, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang berapa? 100 dinar, garis bawah ini. Kepadanya, ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya bayar hutangmu. Slide berikutnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabar, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Boleh katakan amin? Di sini ada 3 observasi saya mau bagikan kepada saudara mengenai konteks daripada firman yang kita baca tentang pengampunan itu sendiri. Yang pertama, tidak ada yang sempurna. None of us are perfect. Slide berikutnya, tidak ada yang sempurna. Bilang kiri kanan, enggak ada yang sempurna. Mungkin saudara hari ini disakiti orang lain, tapi enggak menutup kemungkinan besok saudara dapat menyakiti orang lain. Bahkan ayat firman Tuhan Roma 3:23, karena semua orang, I love that word, karena semua orang, pendeta termasuk gak? Semua orang, pendoa termasuk, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Itulah identitas saudara dan saya sebelum kita mengenal Kristus, kita semua adalah orang berdosa. Jadi kita semua itu gampang sekali tuh berbuat dosa. Makanya anak kecil nggak usah diajarin berbohong, dia bisa berbohong sendiri. Dia nggak masuk sekolah kan bohong 101, tiba-tiba dia belajar, oh cara bohong begitu ya, baru dicoba. Enggak. Tapi nature-nya kita, identitasnya kita sebagai manusia adalah orang-orang berdosa sebelum kita menerima Kristus. So kita harus tahu where we came from, di mana kita mulai beranjak, kita harus mengerti akan hal itu. Bahkan di Alkitab gambarkan tentang seorang wanita yang melakukan perzinahan, Yohanes 8 ayat 7 sampai 11. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan kita tahu selanjutnya, tidak ada yang melemparkan batu kepada perempuan tersebut. Kenapa? Karena mereka tahu mereka semua adalah orang-orang berdosa pun juga. Akhirnya Tuhan katakan apa? Bertobatlah dan jangan lakukan ini lagi. Dan itu yang terjadi. Makanya saya mau katakan kepada kita semua bahwa ada satu quote yang menarik dari we all go through life needing to be open and honest, bahasa Indonesia langsung saja, dalam melalui kehidupan, kita perlu untuk menjadi terbuka dan jujur dengan keterbatasan kita, menyadari bahwa kita bukanlah makhluk yang sempurna. Kita harus jujur dan terbuka, bahwa kita nggak sempurna sama sekali. Yang tadi saya katakan, hari ini orang lain menyakiti kita, besok kita dapat menyakiti orang lain. Yang kedua, kita diampuni untuk mengampuni. Saya boleh minta 2 orang bantu sebagai siapapun itu? Boleh minta 2 orang siapapun itu? Di kiri kanan. Yang kedua, diampuni untuk mengampuni. Di Matius 18 ayat 32 sampai 33, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Saya mau ajak saudara masuk ke dalam cerita ini. Satu boleh kanan saya, oh kamu di belakang saya kayak malu-malu, introvert sekali dia. Satu di kiri, satu di belakang kanan saya. Saya mau ajak saudara, waktu saudara baca Alkitab, jangan hanya sekedar baca numpang lewat saja, tapi saya ajak saudara mulai nyemplung ke dalam cerita tersebut, supaya kita bisa mengerti. Di sini dikatakan apa? Ada seorang hamba, saya adalah hambanya. Saya berhutang kepada seorang raja sebesar 10.000 tadi apa? Talenta. So sampai sini nangkap saudara ya. Saya hutang kepada seorang raja 10.000 talenta. Akhirnya saya minta belas kasihan, Pak tolong dong raja ampuni saya. Kamu sekarang jadi raja tapi nanti habis ini jangan jadi raja di bawah ya. Ampuni saya. Nah akhirnya rajanya tergerak oleh belas kasihan. Dia mengampuni 10.000 talenta utang saya. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ada orang lain. Hamba lain yang hutangnya cuma 100 dinar. Apa yang terjadi? Saya bantai dia. Panggil algojo. Habisi dia. Keluarganya. Habisi. Yes. Itu yang kita lakukan. Dan kalau saudara perhatikan cerita di Alkitab. Itu tidak pernah tentang kita. Tapi cerita di Alkitab itu semua tentang Tuhan Yesus. Cerita kasih Yesus. Dan waktu Yesus memberikan perumpamaan ini, dia lagi mendeskripsikan tentang kehidupan saudara dan saya dan posisi daripada Yesus sendiri. Di cerita ini, hamba yang berhutang itu adalah saudara dan saya. Raja siapa? Yesus sendiri. Di mana kita semua berhutang sebesar 10.000 talenta. Tetapi karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa percaya dengan iman, tidak akan binasa, tapi akan memperoleh kehidupan. Yesus telah mengampuni kita, Raja mengampuni oleh belas kasihan. Saudara dan saya, akhirnya kita diampuni. Tapi apa yang sering terjadi? Waktu kita udah diampuni, sewajarnya kita harusnya mengampuni orang lain. Tapi justru waktu ada orang lain menyakiti kita panggil algojo lain, bantai dia. Habisi dia. Bahkan kalau kita dengar dia makin hari makin hancur, yes dalam nama Tuhan Yesus. Jujur, itu manusiawi banget. Kalau saudara dengar musuh saudara, orang menyakiti saudara makin hari makin naik, saudara pasti akan kecewa dalam hati kecil kita. Kalau kita mau jujur-jujuran. Itu yang terjadi. Tapi sedangkan Tuhan mengajarkan kita udah diampuni,
untuk mengampuni. Saya mau ajak saudara terjun lebih dalam lagi supaya saudara bisa mengerti seberapa besar pengorbanan Kristus, seberapa besar Tuhan sudah menebus kita semua dan mengampuni saudara yang hadir pada sore hari ini. Dikatakan apa? 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Slide berikutnya ya. So hutang saya tadi berapa saudara? 10.000 kepada siapa? Rajanya. So 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. So kalau 1 dinar itu sama dengan upah pekerjaan harian dalam 1 hari. Saya ambil perumpamaannya. Kalau gaji per bulan di sini 3 juta per bulan. Ya asumsi saya dibagi 30 hari. Itu sama dengan 100.000 per hari. Sampai di sini nangkap saudara? Aman? Oke. Nah hutang saya kepada raja 60 juta dinar. So 60 juta dikali 100.000 sama dengan 6 triliun. Siapa punya 6 triliun di sini? Saya nggak punya. So, saya mau ajak saudara bayangkan. Saudara punya utang 100 juta, saudara udah frustrasi. Saudara punya utang 1 frustrasi, stres. Dikejar-kejar oleh bunga. Ini saudara, kita berhutang kepada raja 6 triliun. That's how big our debt. Tapi apa yang terjadi? Karena begitu besar kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Dia rela menanggalkan semuanya. Dia menanggalkan jabatan dia menanggalkan dia menjadi 100% manusia, 100% Allah. Untuk menebus kita semua. Kita gak layak. But he came karena dia mengasihi saudara. Apapun itu. Waktu dia datang ke bumi ini dia tahu saudara belum tentu terima dia. Tapi dia tetap lakukan. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara. Segitu besar pengorbanan Tuhan. Kita semua utangnya 6T saudara. Saya gak punya 6T. Saya diampuni, kita semua diampuni 6 triliun kita. Tapi apa yang terjadi? Ada seseorang yang utangnya cuma 100 dinar. 100 dikali 100.000 sama dengan 10 juta. 6T sama 10 juta yang mana lebih besar? 6T. Tapi apa yang terjadi? Justru waktu saya udah diampuni 6T-nya. Saya bukan mengampuni orang yang cuma menyakiti saya 10 juta saja atau utang kepada saya 10 juta. Tapi seringkali kita sebagai manusia habisi dia. Sakit. Dia jahat sekali sama saya. Padahal kita gak pernah berpikir seberapa jahatnya kita sama Tuhan. Seberapa enggak setianya kita, but dia selalu setia. Kita sering lupa Tuhan. Tetapi dia gak pernah lupain kita. Tetapi ada orang menyakiti kita sedikit. Justru kita bantai. Saya gak bakal ngampunin, kita akan jadi kepahitan. Hati-hati akan hal tersebut. Kalau saudara saya mau ajak hitungan lebih dalam lagi. Kalau gaji kita 3 juta per bulan. Untuk saudara melunaskan 6 triliun dibutuhkan 60 juta hari. Untuk melunasi. Sama dengan 164.383 tahun baru lunas. That's how big Tuhan udah mengampuni kita semua. Kalau enggak kita mesti bayar 164.383 tahun. Itu generasi after generasi after generasi after generasi after generasi tidak akan pernah lunas. Tapi Tuhan waktu di kayu salib dikatakan apa? Tetelestai. It is finished, sudah selesai, it is done. Dia ampuni semuanya. So saya mau ajak saudara mengerti, jangan hanya lihat salib sekedar wah salib di mana-mana. Kita pakai salib kalung yang gede, emasnya berat, yang berapa karat nggak tahu. Tapi kita nggak pernah mengerti arti penebusan yang sebenarnya. Seberapa mahalnya pengorbanan Kristus. Karena sulit saudara mau ngampuni orang lain. Kalau saudara nggak pernah merasakan pengampunan, saudara tidak akan pernah bisa mengampuni. Karena manusia mengasihi dan mengampuni semua penuh dengan syarat. But Jesus, dia mengampuni tanpa syarat, agape. Terima kasih untuk model-model kita, thank you. Dia mengampuni kita all out. Oke, saya mau ajak saudara mengerti bahwa kehidupan kita layak
diterima, diampuni. Karena Tuhan sayang sama kamu. Tuhan sayang sama kita semua. Waktu saudara mengerti seberapa besar pengampunan itu, makanya saudara bisa mengampuni orang lain. Bagaimana saudara mengampuni kalau saudara tidak pernah merasakan pengampunan? Bagaimana saudara bisa mengasihi orang kalau saudara tidak pernah dikasihi? Bagaimana saudara bisa menerima orang apa adanya kalau saudara nggak pernah diterima apa adanya? Makanya kekuatan kita bukan dimulai dari kepribadian kita. Tetapi itu harus dimulai daripada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita. Oleh karena itu kita dapat mengampuni. Oleh karena itu kita dapat menerima. Oleh karena itu kita dapat mengasihi mereka. Kenapa? Karena saya ngalamin. So pertanyaan, sudahkah saudara mengalami Yesus? Atau saudara hanya datang ke gereja hari Minggu, kalau nggak gereja nggak afdol. Kayak nggak enak, ada sesuatu yang aneh. Tapi benar, apakah saudara udah mengalami? Saudara mau 20, 100 kali, 20 kali ke KKR, kalau saudara nggak terbuka dan mengalami, itu semuanya informasi. Tapi kalau pengalaman di sini terjadi, seberapa saudara berharga di mata Tuhan. Apapun itu, saudara sayang, Tuhan sayang sama saudara. Itu saudara ngalamin, semuanya akan berubah. Makanya Matius 6 ayat 15 katakan apa? Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. So, saudara harus ingat, yang pertama, kita semua gak ada yang sempurna. Yang kedua, kita udah diampuni untuk mengampuni. Dan yang ketiga, pengampunan yang tidak ada batasnya. Matius 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Petrus kasih proposal, sampai 7 kali. Yesus berkata kepada dia, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Maksudnya apa? Kita harus mengampuni setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Ampuni. Walaupun berat. Kalau saudara perhatikan, orang Yahudi mempunyai kebiasaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya di kitab Keluaran, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Itu keadaan zaman dulu. Dan bahkan mereka mengerti tentang konteks budaya, ngampunin orang 3 kali aja cukup, habis itu bantai-bantai aja udah. Makanya Petrus kasih proposal sampai 7 kali. Itu udah 2 kali lipat, tidak 3 kali, 2 kali lipat lebih. Tapi Yesus katakan enggak sampai 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Dan ini enggak main-main saudara. Mungkin saudara berkata kepada saya, J, kayaknya saya udah mengampuni. Saya ada beberapa checklist. Untuk saudara bisa cek, apakah saudara udah benar-benar mengampuni. Bagaimana kita tahu bahwa kita telah benar-benar mengampuni? Yang pertama, tidak lagi memikirkannya siang dan malam. Slide berikutnya boleh bantu. Saudara udah gak memikirkan siang dan malam. Atau justru nama tersebut selalu muncul setiap hari. Saudara tidak lagi membicarakannya setiap waktu. Atau malah nama tersebut menjadi diskusi, hot discussion di meja makan kita setiap hari. Tidak lagi merasakan ingin membalas dendam. Tidak lagi hidup dalam kepahitan dan kemarahan. Dan yang terakhir yang paling sulit. Saudara dapat mengingat orang yang menyakiti saudara. Dan mengharapkan yang terbaik bagi mereka. That's hard. Itu susah. Mengharapkan yang terjelek mudah. Tapi untuk mengharapkan yang terbaik itu gak mudah sama sekali. Tapi justru kalau saudara bisa mengharapkan yang terbaik bagi mereka, berarti saudara sudah benar-benar mengampuni orang tersebut. Karena Matius 5 ayat 44 katakan apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bacanya gampang gak? Gampang kalau lagi gak kenapa-napa. Tapi kalau saudara lagi disakiti, suruh mengasihi musuh, mengasihi suami yang lagi nyebelin, mengasihi istri yang bawel banget, mengasihi teman-teman kita yang menyakiti kita, itu gak mudah. It's hard.
Jadi pertanyaannya, jadi bagaimana? Makanya tadi saya katakan yang pertama kita harus mengerti, tidak ada yang sempurna. Siapa yang sempurna di sini? Kita semua gak ada yang sempurna. Hari ini saudara disakiti, besok saudara bisa menyakiti orang lain pun juga. Yang kedua, ingat seberapa mahalnya pengorbanan Kristus bagi kita semua. Dan yang ketiga, saya beri pengampunan itu ilustrasi seperti makan obat. Ternyata kepahitan seseorang itu ada levelnya saudara. Mungkin ada orang yang kepahitannya biasa-biasa saja. Itu seperti kayak saudara lagi pusing. Mungkin minum paracetamol dalam hitungan 20 menit sudah aman-aman saja. Tapi gak menutup kemungkinan ada orang yang kepahitannya sangat dalam. Lukanya udah dibawa bertahun-tahun. Bahkan dia udah kebal akan hal itu. Mungkin gak bisa cuma dengan paracetamol. Antibiotik. Gak cukup antibiotik. Mungkin udah parah kayak kanker. Harus di kemo. Mungkin udah parah sekali. Gak bisa kemo cuma tahunan, mesti ada apa? Bertahun-tahun mungkin. Karena mungkin udah lukanya udah sangat dalam. Tapi dimaksud apa untuk mengampuni seperti makan obat? Saya beri contoh. Waktu saudara disakiti, tiba-tiba saudara keinget tentang orang atau nama tersebut, atau orang itu lewat di depan saudara, saudara kesel lagi. Caranya, karena begitu besar Tuhan telah mengampuni aku, maka aku akan mengampuni itu orang. Apakah besok sembuh? Belum tentu. Besok dengar namanya udah enak lagi, ketemu orang yang kesel lagi, katakan lagi. Karena begitu besar Tuhan telah mengampuni aku, maka aku akan mengampuni dia. Apakah minggu depan akan lebih baik? Belum tentu juga. Tapi waktu saudara dihadapkan lagi, karena begitu besar Tuhan telah mengampuni aku, maka aku akan mengampuni itu orang. Ucapkan terus menerus. Sampai ke satu titik saudara bisa mengalami kelegaan dan kebebasan. Karena saya percaya waktu saudara deklarasikan firman Tuhan, ada kekuatan daripada firman Tuhan. Walaupun saudara belum melihat. Tapi waktu saudara bilang, saya mau mengampuni Tuhan, tapi sulit. But I want, tapi saya mau. Saya akan mulai dari hal kecil. Karena begitu besar kasih Tuhan terhadap saya, makanya saya mau mengampuni kepada itu orang. Karena saudara perhatikan, ada kelegaan waktu saudara mengampuni. Mungkin selama ini saya gak tahu apa yang ada di tas saudara. Mungkin tadi saya katakan suami gak tahu. Istri gak tahu. Papa mama gak tahu. But you know. Tapi saudara tahu. Dan malam ini Tuhan mau bereskan apa yang ada di sini. Karena mungkin pintu banyak yang masih tertutup. Kenapa? Karena Tuhan lagi mau membereskan sesuatu. Karena waktu pintu itu dibuka, kau akan dibawa lebih naik lagi. Tapi bobot kamu masih berat. Waktu kamu jatuh, kamu akan lebih sakit lagi. Dan ternyata saya pelajari. Without forgiveness, tanpa pengampunan, there is no freedom. Gak ada kebebasan. Saudara bisa senyum, shalom, shalom. Puji Tuhan, Tuhan baik gak? Baik. Kamu bagaimana kabar? Luar biasa. But are you okay? Are you fine? Or cuma kelihatannya oke. Tapi sebetulnya kita setiap hari memakai topeng. Dan mungkin koleksi topeng kita udah cukup banyak. Tergantung kebutuhan setiap harinya apa. Tapi malam ini saya percaya Tuhan mau melakukan restorasi. Dan Tuhan sayang sekali sama saudara. Dan tanpa pengampunan tidak ada recovery. Dan bahkan without forgiveness there is no healing. Anak zaman sekarang paling suka ngomong dikit-dikit healing melulu. Capek dikit healing, bosan kerja healing. Healing terus tapi gak pernah healing. Sama seperti kita mungkin bisa ketawa. Tapi mungkin itu yang terjadi, kita pikir kita mau berlari daripada realita kenyataan hidup. Saya mau pergi ke Bali, saya mau ke Singapura, wah ketemu makanan chicken rice, wah ketemu Merlion, wah saya ke Bali Kuta, Seminyak, wah keren. Healing, tempatnya bisa berbeda. Tapi sesungguhnya tasnya masih sama di tempat yang berbeda. Pada saat itu happy gak? Mungkin happy. Mungkin saudara bisa lompat-lompat, wah Tuhan Yesus baik, wah happy. Tapi saatnya akan tiba.
saudara akan kembali ke Batam. Dengan tas yang sama. Karena yang kita healingkan hanya luarnya saja. But you know, saudara tahu, masih ada yang di sini. So pertanyaan saya malam ini, what's in your bag? Apa yang ada di tas saudara? Apa yang ada di tas saudara? Makanya tadi saya rekap, saya akan selesai. Yang pertama, tidak ada yang sempurna. Yang kedua, begitu besar kasih Tuhan telah mengampuni kita. Yuk kita belajar mengampuni. I know, walaupun berat, walaupun sulit. Saudara mungkin gak mampu, I know. Tapi bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus, dengan langkah pertama pada malam hari ini, mungkin tuh mungkin. Dan saudara bisa rasakan kelegaan. Dan yang terakhir, pengampunan tidak ada batasnya. Saya undang tim praise and worship boleh maju. Kita siapkan lagu Goodness of God. Saya mau ajak saudara kita makin berdiri bersama-sama. Tadi saya katakan, malam ini jangan jadikan malam biasa saja Tuhan. Hanya sekedar beribadah begitu saja. Tapi Tuhan mau deal sesuatu di dalam hati kalian. Dan di dalam tas kalian semua. Tapi itu dimulai bukan dari kekuatan kita terlebih dahulu. Tapi itu semua dimulai daripada waktu saudara menyembah Tuhan. Dan mengagumi kebaikan Tuhan. Saudara bisa ada di sini. Itu karena Tuhan. Saudara bisa melewati pandemik. Itu karena Tuhan. Dan saudara masih hidup. Itu karena Tuhan. Let's sing it together. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have Rasakan kebaikan Tuhan. so good. Siapa kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau Tuhan. Every breath that I Saya mau ingatkan kepada saudara, dia sayang sama saudara. I will sing of the goodness. Let's sing it even more. In all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Deklarasikan bersama-sama gereja Tuhan. Your goodness is running over us. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life With laid my down. life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running Sing it after. more. It's running Your after goodness. me. Kebaikanmu Tuhan. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after. Mari angkat tangan kita bersama-sama katakan all my life. All my life you have been faithful. Mari jemaat Tuhan deklarasikan ini menjadi doa kita. All my life you have been Dia ada di tengah-tengah kita. so good. Jangan lihat kiri kanan. It's all about you and Jesus right now. And I will sing Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan lagu ini. In all my life. Kau lihat anak-anakmu Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau sudah menghapus 6 triliun kami, utang kami Tuhan. You've been so good Tuhan. Kau baik Tuhan. Yes. Mari jemaat Tuhan sekali lagi. All my life. Yes.
Jesus. All my life you have been so Every breath that I Yang kedua, jangan lihat kiri kanan saudara. Mungkin sepanjang khotbah, mungkin saudara diingatkan akan sebuah nama yang ada di tas saudara. Tadi saya katakan mungkin banyak orang gak tahu, tapi saudara tahu. Mungkin saudara bilang, aku takut untuk melepaskan pengampunan. Aku takut, aku luka. Tuhan katakan, I know. Makanya kamu gak bakal bisa kalau kamu gak mengalami kasihku terlebih dahulu. Makanya kamu gak bakal kuat. Waktu kamu merasakan kebaikanku, itu mampu menguatkan kamu keluar dari zona nyaman dan melepaskan pengampunan itu. Di sore hari ini, jangan ada yang lihat kiri kanan. Mungkin kalau saudara diingatkan akan nama tersebut, maukah saudara katakan dari dalam hati saudara, karena Tuhan telah mengampuni aku, oleh karena itu aku mau mengampuni dan sebutkan namanya. Let go, lepaskan. Karena Tuhan telah mengampuni aku. Aku mau mengampuni papaku. Aku mau mengampuni mamaku, suamiku, istriku, teman kerjaku, teman sepelayananku. Atau mungkin saudara belum mengampuni diri saudara. And you've been hurting, saudara udah luka lama. Maukah di dalam atmosfer iman bersama dengan Tuhan, saudara katakan, Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu Tuhan, saya mau melepaskan pengampunan. Sebutkan, ada kelegaan. Let go, lepaskan pengampunan itu. Tanpa pengampunan tidak ada kemerdekaan. Tanpa pengampunan tidak ada pemulihan. Tanpa pengampunan tidak ada healing. Let go. Lepaskan. Lepaskan. Aku gak kuat Tuhan. But malam ini aku mau melepaskan semuanya Tuhan Yesus. Lepaskan. Kau beri kekuatan kepada mereka, mampukan mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa biar hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya. Hati anak berbalik kepada Bapa. Hati suami berbalik kepada istri. Istri berbalik kepada suami. Dan rekonsiliasi terjadi. Kasih-Mu mengalir. See more. All my life. all my life you have Lepaskan saudara. Lepaskan. all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of Bersama-sama sekali, your goodness is running over me. your goodness is running after, it's running after me. Lepaskan saudara. Your goodness is running Tuhan sayang sama saudara. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is Sekali lagi bersama-sama untuk terakhir kalinya. Your goodness. Your goodness is running after, it's running after me.
Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Hamba-Mu terbatas. Tapi biar hari ini Tuhan kami dapat merayakan langkah pertama kami bersama-sama dengan gereja Tuhan untuk melepaskan pengampunan. This is just the beginning, but it's good. Karena kami udah belajar mengampuni. Karena langkah pertama normally is the hardest, yang paling sulit. Saya percaya Tuhan, hamba-Mu terbatas. Tapi biar Roh Kudus materaikan semuanya dan mampukan mereka untuk berjalan dan mengandalkan Engkau dan mengalami kasih-Mu setiap hari Tuhan. Sehingga mereka dapat mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Dan di sana akan ada kelegaan. Saya percaya this is just the beginning. Dan saya percaya waktu hamba-Mu balik lagi, kami akan mendengar banyak cerita. Di mana keluarga direkonsiliasi, hubungan direstorasi, dan terjadi revival di Tapga. Bukan karena kehebatan daripada gereja atau apapun, tapi karena Tuhan Yesus yang begitu hebat, yang telah menjamah kita semua. Terima kasih untuk segala Tuhan Yesus, materaikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin, amin.